Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rashid bangun dengan mimpi yang sangat aneh. Ia melihat sebuah pintu emas besar di tengah padang pasir yang dijaga oleh seekor unta berjanggut putih, dan terdengar suara berkata, "Barang siapa bisa membuka pintu ini, maka ia akan mendapatkan kunci segala kebijaksanaan." Raja terbangun sambil berkata, "Apakah ini pertanda dari langit? Apakah aku harus mencarinya?" Tanpa pikir panjang, ia memanggil seluruh penasehat kerajaan, lalu bertanya, "Siapa di antara kalian yang tahu di mana letak pintu kebijaksanaan yang dijaga unta berjanggut putih?" Seluruh penasehat kerajaan terdiam. Mereka lebih pandai berdandan daripada berpikir. Akhirnya, seperti biasa, sang raja menoleh ke arah satu-satunya harapan, Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan jubah compang-camping tapi mata berbinar. "Ada masalah lagi, Baginda," katanya sambil senyum jenaka. Raja mengangguk. "Aku ingin kau temukan pintu itu, pintu kebijaksanaan dalam mimpiku." "Wahai Raja," kata Abu Nawas, "sudahkah Baginda memeriksa apakah pintunya bukan di dalam diri Baginda sendiri?" Raja mendelit, "Jangan bicara seperti penyair jalanan. Aku ingin kau mencarinya di padang pasir." Abu Nawas hanya tertawa. "Baik, hamba akan mencarinya bersama seekor keledai bijak." Raja mengernyit, "Kenapa harus keledai?" "Karena keledai tidak pernah ingin jadi singa. Itu kebijaksanaan pertama," jawab Abu Nawas sembari pergi sambil bersiul. Abu Nawas memberi nama keledainya Jumjum, seekor keledai tua yang suka membaca kitab tua, setidaknya menurut pengakuan Abu Nawas. Jumjum bahkan memakai kacamata bundar dari tempurung kelapa. Mereka berdua berangkat ke padang pasir dengan bekal, sebotol air, sepotong roti, dan sebongkah logika. Di tengah perjalanan, mereka bertemu penjual mimpi keliling yang membawa banyak botol tertutup rapat. "Apa ini?" tanya Abu Nawas. "Inilah mimpi-mimpi manusia yang tersesat," jawab si penjual. "Pernah kau jual mimpi seorang raja yang mencari pintu kebijaksanaan?" Penjual itu mengangguk, 100 dinar satu botol. Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Aku beli satu, tapi bayarlah kau padaku dengan satu pertanyaan." Penjual itu bingung. "Maksudmu?" "Kalau mimpi bisa dijual, maka kenyataan bisa ditawar." "Betul." Penjual itu tersenyum kecut, merasa ditipu oleh filsuf jalanan di tengah kota cermin. Abu Nawas diajak oleh penjaga kota menuju gedung pengadilan pikiran, sebuah bangunan berbentuk otak raksasa. Di depan gedung itu tertulis kalimat, "Hanya pikiran yang jujur yang boleh bicara." Abu Nawas melangkah masuk bersama keledainya Jumjum. Di dalam, mereka disambut oleh 3 hakim tak terlihat. Suara dari kejauhan berkata, "Wahai pengembara, sebelum kau lanjutkan perjalanan, kau harus melewati uji 3 pikiran. Pikiran yang membanggakan, pikiran yang merendahkan, pikiran yang menyalahkan." Abu Nawas tertawa kecil, "Tiga-tiganya pernah tinggal dalam kepalaku." Lalu muncul bayangan berbentuk dirinya sendiri, namun satu tampak sombong, satu tampak hina, satu lagi marah-marah. Hakim tak terlihat bertanya, "Bagaimana kau akan menaklukkan mereka?" Abu Nawas menjawab sambil mengelus jenggot, dengan satu cermin dan satu tawa. Ia menatap ketiga bayangan dan berkata, "Kalian cuma aku dalam versi yang tidak diberi kasih sayang." Sekejap, ketiga bayangan itu meleleh seperti lilin terkena matahari. Abu Nawas dan Jumjum melintasi sebuah padang yang sangat aneh.
Setiap kali Abu Nawas berkata bohong, rumput akan tumbuh tinggi. Tapi ketika berkata jujur, rumput justru mengering. Ia mencoba. Aku adalah orang terpintar di dunia. Rumput tumbuh lebat. Aku tak tahu apa-apa. Rumput mengering. Keledai jum-jum berbisik, tampaknya di dunia ini hanya mereka yang merasa bodoh yang benar-benar bijak. Abu Nawas pun tertawa. Itu sebabnya raja kadang perlu jadi pengemis agar bisa belajar. Di ujung padang terdapat kursi kebenaran. Abu Nawas duduk di atasnya dan tiba-tiba terangkat ke udara. Suara dari langit bergema. Berikan satu kalimat yang akan membuat orang yang bahagia menjadi sedih dan orang yang sedih menjadi bahagia. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ini juga akan berlalu." Langit bergetar, petir menari, dan tiba-tiba muncul hujan kertas bertuliskan, "Kebijaksanaan bukanlah tentang banyaknya kata, tapi seberapa dalam maknanya." Abu Nawas lalu sampai di sebuah pasar aneh, pasar kebijaksanaan yang tertukar. Di sini, orang menukar kebenaran dengan popularitas dan logika dengan sensasi. Abu Nawas mendekati seorang pedagang. "Apa yang kau jual?" "Ini, Tuan, kutipan bijak palsu. Terdengar pintar, tapi kosong." Abu Nawas membaca salah satunya. "Lebih baik menang sendiri daripada kalah bersama." Abu Nawas mencibir, "Kalau semua berpikir begitu, takkan ada orang yang peduli." Lalu datang seorang wanita tua menjual keheningan. "Apa ini?" tanya Abu Nawas. "Ini diam yang tidak kalah. Sering lebih bijak dari 1000 kata." Abu Nawas membeli 2 kantong keheningan dan 1 senyuman. Tiba-tiba seluruh pasar menjadi gelap. Satu cahaya turun dari langit, membawa Abu Nawas ke panggung kayu besar. Di atas panggung, tampak Raja Harun al-Rashid terikat oleh tali logika. Di sekelilingnya, rakyat ramai menuduh, raja terlalu banyak bicara tanpa mendengar. Raja membuat peraturan yang hanya berlaku untuk orang miskin. Raja tampak bingung dan panik. "Abu Nawas, tolong aku." Abu Nawas maju, lalu bertanya kepada rakyat, "Siapa yang tidak pernah salah, silakan lempar batu pertama." Seluruh rakyat menunduk. Lalu Abu Nawas mendekat ke raja dan berkata, "Wahai baginda, saat raja berhenti mendengarkan, maka singgasana hanya tinggal kursi kosong." Raja menitikkan air mata. Abu Nawas melanjutkan, "Jadilah raja yang ditakuti kezaliman, bukan yang menakutkan karena zalim." Tali logika pun melepaskan sang raja. Tepuk tangan rakyat bergemuruh. Langit kembali cerah. Di akhir perjalanan, Abu Nawas diundang ke perjamuan akal dan hati, di mana para filsuf, penyair, ilmuwan, dan penggembala duduk semeja. Tiba-tiba muncul pertanyaan besar di udara. Apakah yang lebih penting, akal atau hati? Para tamu saling adu argumen, berteriak, mencela, dan saling menyalahkan. Abu Nawas berdiri dan berkata, "Tanpa hati, akal bisa jadi kejam. Tanpa akal, hati bisa jadi bodoh." Semua terdiam. Keledai jum-jum menambahkan, "Dan tanpa keduanya, kalian cuma debat warung kopi." Tawa pun pecah. Abu Nawas kembali ke istana membawa gulungan dari kota kebijaksanaan. Ia menyerahkannya kepada Raja Harun al-Rashid. Raja membuka gulungan itu dan membaca tulisan di dalamnya. Pintu kebijaksanaan tidak pernah benar-benar terkunci, tapi hanya orang yang rendah hati yang bisa melihatnya. Raja berkata lirih, "Jadi, pintu itu selama ini ada di dalam diriku sendiri." Abu Nawas mengangguk.
Sejak Baginda bertanya, sebenarnya Baginda sudah mengetuknya. Raja terdiam lalu tertawa. Aku kira aku akan membuka gerbang emas. Tapi ternyata aku hanya perlu membuka hati. Abu Nawas tersenyum. Dan itulah kenapa aku membawa keledai bijak, Baginda. Karena hewan pun tahu, suara keras bukan berarti benar. Pagi itu, suasana di kerajaan Baghdad sangat aneh. Bukan karena pasar yang lebih ramai, bukan pula karena Raja Harun al-Rashid memutuskan untuk berdiet, tapi karena ada suara misterius yang menggema dari langit setiap 1 jam sekali. Gubrak! Lalu disusul oleh suara, "Siapa menjatuhkan sandal raksasa ke atas langit?" teriak penjaga istana sambil sembunyi di balik pot bunga. Semua rakyat panik. Pedagang-pedagang kurma menjatuhkan dagangannya, anak-anak menangis, dan para kambing, entah mengapa mereka malah menyanyi. Sultan pun murka. Apa-apaan ini? Sudah 3 malam aku tidak bisa tidur karena suara gubrak itu. Cari tahu siapa pelakunya, perintahnya dengan suara menggema, yang sayangnya malah memicu suara gubrak berikutnya. Para penasihatnya sudah angkat tangan. Hanya 1 nama yang tersisa sebagai harapan kerajaan, Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil ke istana. Seperti biasa, dia datang dengan wajah santai, memakai jubah warna-warni, membawa tongkat kecil dan sepatu yang tidak serasi. "Apa kabar, Tuan Abu Nawas?" tanya raja dengan nada penuh harap tapi juga jengkel. "Lebih baik dari langit, tapi lebih kacau dari sandal raksasa, tuanku," jawab Abu Nawas sambil tertawa kecil. "Cukup, aku beri engkau waktu 3 hari untuk mencari sumber suara misterius itu. Kalau tidak, kau akan dihukum, disuruh mendengarkan suara gubrak dari speaker istana selama sebulan penuh." Abu Nawas hanya mengangguk. "Boleh, tapi saya perlu 1 permintaan. Pinjamkan saya kereta kerajaan." "Untuk apa?" "Saya ingin terbang." Cerita akan lanjut dalam bab-bab berikut. Tentang penemuan benda aneh di langit, misteri suara gubrak yang ternyata dari sumber tak terduga, perjalanan ke negeri bernama Gemah, keanehan para pejabat yang hanya bisa bicara terbalik, dan plot twist super jenaka saat Abu Nawas menemukan bahwa semua ini adalah akibat sandal sultan yang tertinggal di dimensi Gemah. Dengan izin dari raja, Abu Nawas pun membawa kereta kerajaan, tapi tidak seperti biasanya. Ia mengubah kereta itu dengan bantuan tukang besi tua bernama Pak Jarudi. Pak Jarudi punya kumis seperti paku payung dan tangan penuh bekas luka, karena sering mencoba menciptakan ulang roda yang akhirnya meledak. "Jadi, kita mau buat kereta ini terbang, Abu?" tanya Pak Jarudi sambil meniup pipa yang tidak ada isinya. "Bukan hanya terbang, Pak, tapi juga melintasi Gemah." "Gemah? Kau yakin tidak salah minum teh?" "Yakin," jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peta langit yang dia temukan di balik sarung bantal sultan. Entah kenapa peta itu ada di sana, tak ada yang tahu. Setelah 2 hari 2 malam kerja keras, kereta itu pun selesai. Bentuknya tetap kereta kerajaan, tapi dilengkapi sayap dari bulu unta, roda yang bisa menyala, dan tanduk kambing di depan, hanya agar tampak menyeramkan, kata Pak Jarudi. Malam itu, Abu Nawas naik ke atas kereta. Ia membawa bekal, 1 ketel teh, 7 roti pipih, dan 1 buku, cara menjawab pertanyaan aneh Sultan. "Semoga langit tidak muntah," gumamnya sebelum menarik tuas. Dan, wus,
Kereta itu melesat ke langit dengan suara seperti perut lapar setelah 1 jam di udara dan hampir tersedot awan berbentuk unta. Abu Nawas tiba-tiba merasakan getaran aneh. Gubrak! Suara itu datang dari bawah kereta. Ia menoleh dan terkejut. Ia telah memasuki dimensi lain. Di bawahnya, terbentang negeri yang penuh pantulan, seperti cermin pecah yang disusun ulang. Selamat datang di negeri Gema, bisik suara dari langit, yang kemudian memantul ribuan kali. Selamat datang. Abu Nawas turun. Di sana, segala hal memiliki bayangan yang bisa bicara. Saya Abu Nawas, katanya. Bayangannya menjawab, Wasanuba yes. Hai ha. Maaf, di sini semua Gema berbicara mundur. Tapi tak usah takut. Kau akan terbiasa. Itu bukan bayangannya lagi, melainkan seorang lelaki kurus memakai jubah perak dan topi kerucut. Siapa Anda? Aku adalah penjaga Gema. Disinilah sumber suara gubrak yang mengganggu kerajaanmu berasal. Dari mana? Dari makhluk Gema penghuni atas awan. Makhluk apa itu? Tanya Abu Nawas. Sang penjaga Gema menunjuk ke atas. Seekor makhluk raksasa, setengah sapi, setengah burung, dan setengah bingung. Makhluk itu sedang jatuh terantuk kepalanya sendiri. Setiap ia bersin, seluruh negerimu mendengar gubrak. Kenapa dia bersin terus? Karena ia alergi pada suara ketawa raja. Astaga! Abu Nawas langsung ingat. Setiap kali raja tertawa keras sambil berkata, hahaha, kerajaan ini milikku. Suara gubrak terdengar 5 detik kemudian. Jadi semua ini salah pantat raja, gumam Abu Nawas sambil meringis. Lebih tepatnya, suara tawanya. Apa solusinya? Kau harus menenangkan makhluk Gema atau menenangkan raja. Tapi cara pertama lebih cepat. Abu Nawas mendekati si makhluk raksasa itu. Hai, teman, kau lapar? Makhluk itu bersin. Gesundheit, sahut Abu Nawas sambil mengangkat mangkuk berisi roti pipih. Tiba-tiba, makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menangis. Kenapa kamu menangis? Karena aku tidak pernah tertawa. Tapi setiap kali seseorang tertawa keras, aku bersin. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan membuatmu tertawa tanpa suara. Ia pun mulai menari di atas kepala makhluk itu dengan gerakan aneh seperti unta ngantuk sedang mencoba yoga. Ia menyelipkan roti pipih ke kupingnya, memukul kepalanya sendiri dengan ketel teh sambil berkata, tung tung tralala, aku kacang terbang dari negeri pelupa. Makhluk itu menahan tawa. Mulutnya menganga, namun tidak bersuara, dan tidak bersin. Berhasil, seru Abu Nawas. Setelah 3 hari di negeri Gema, Abu Nawas pamit pulang. Ia membawa serta sepotong kristal Gema yang bisa menyerap suara keras. Penjaga Gema memperingatkan, gunakan hanya saat raja tertawa, kalau tidak, akan meledak. Abu Nawas mengangguk. Sesampainya di istana, Raja Harun sudah menunggu sambil gelisah. Cepat katakan, Abu, sudah kau temukan sumber suara gubrak itu? Abu Nawas tersenyum. Sudah, tuanku. Tapi saya harus mencoba sesuatu terlebih dahulu. Silakan tertawa sebebasnya. Raja bingung. Tapi kemudian ia tertawa. Wahahaha. Abu Nawas langsung mengangkat kristal Gema. Dan suara hilang. Tak ada gubrak. Ajaib. Abu Nawas,
kau telah menyelamatkan telingaku." Raja pun memberi hadiah besar kepada Abu, sebuah peti berisi buku-buku tua, seekor kuda, dan sandal emas yang entah kenapa mirip dengan sandal di dimensi Gema tadi. Seminggu kemudian, Abu Nawas iseng menggores sedikit kristal Gema dan memantulkan tawa palsu dari piringan tanah liat. Boom! Satu istana bergetar. "Tunggu! Itu gubrak lagi!" Dan seluruh rakyat pun berteriak, "Abu Nawas!" Tapi ia sudah kabur, naik kereta terbang, menuju petualangan berikutnya, di negeri di mana ayam bisa menyamar jadi sultan dan batu bisa menangis.